Ada di bandara nih. Dah. Kalau ini satu dia. Kalau ini tabletnya Kini ku terbang. Dua kali milk proteins di Johnson's Milk Plus Rice baru. Menutrisi, melembabkan. Mas, tampar dong, ini saya udah di depan Anda. jelas Nah. tidak dong. Pastinya, Twitter tuh wallnya, Iya kayak dong. sosmed tuh wallnya, Nggak jadi mau. kayak gue bisa Nah, sama nggak dia baca tanpa bismillah orang dulu lihat sih. gue. Jadi kayak, Harusnya kalau mau buka tuh baca bismillah. Hah? Ah, perasaan, Mbak. Bentar. Itu avatarnya mereka gitu loh, mereka gini. Tapi gue Besok lain kali baca bismillah dulu. Hah? Oke. Oke. melihat gue di Twitter, dari itu tuh banyak orang-orang sana.
banyak orang pintar. Karena kalau mereka nggak pintar, mereka mungkin nggak bisa berkomen seperti itu. Jadi karena kadang-kadang kalau komen itu pakai penelitian, pakai apa, banyak orang-orang pintar yang nggak punya tempat untuk ngomong. Ya. Jadi mereka merasa tidak dihargai oleh orang-orang lain, dan ketika ada Twitter atau sosial media, mostly Twitter, mereka menganggap bahwa mereka bisa ngomong apapun yang mereka mau, and they just speak anything on the Twitter, anything. Ya. Saya juga, gua kalau dibahas di Twitter, wah gila-gilaan. Terus banget. gimana kayak how do you respond to that? Kalau lu nanya gua how do I respond, that I don't care. Ya. Karena menurut gua orang-orang yang seperti itu ke gua juga bukan penonton gua juga. Benar, itu setuju. Menurut aku juga selalu punya prinsip yang sama. Orang-orang yang kayak biasa ngata-ngatain kita itu ya, justru kalau aku selalu nganggap kadang-kadang kalau aku ngomongnya itu suka benar, terus habis itu ada backlash kayak gitu, mungkin yang gue omongin benar. Okay. Karena kalau nggak benar, mereka nggak akan melakukan Betul. Iya. And then again, siapa mereka gitu. Kalau mereka memang lebih pintar dari lu, dan show it. Ya. Show it. Don't just talk on Twitter. Exactly. By the way, ada cerita seru nih soal Twitter nih. Aku pernah dulu kayak waktu zaman nyalon di Jakarta sebagai anggota legislatif, ada satu orang yang bilang si Samara nih nggak jelas kecilnya di mana, padahal siapa masih 20 tahun waktu itu ya. Itu kayak kecilnya di mana ya, SMA kali sekolah maksudnya, tapi nggak jelas nih apa track record dia. Gue kalau ketemu dia langsung mau gue tampar. Terus gue bilang sama dia, dan ini politisi sih, orangnya ngomong politisi, ya udah gini aja, lo main ke kantor gue, siap nih gue mau tampar juga gitu kan. Terus habis gitu pada satu masa aku lagi ada acara kayak kegiatan sosial banjir gitu lah di Jakarta. Datang dia. Ketemu dia. Dia tuh nggak ngapain, nyalamin aku, minta selfie, foto-foto. Aku nggak tahu itu dia. Terus pas pulang-pulang dia nge-tag aku di Twitter. Saya bertemu dengan Samara. Kalau bertemu kita semua baik-baik saja gitu kayak. Nah, yang tampar itu. Ya udah nggak nampar aku. Dia kayak baik-baik aja kita ketemu. Again kan di sini ada wall yang diciptakan sama sosmed. Orang merasa kayak bisa ngomong. No. Dia di kota. Jadi kepribadian yang satu ada di Twitter. Who knows? Iya, ini. Right? Some people, gini ya, gue punya teori. Orang-orang yang ada di sosial media itu bisa menjadi bipolar. Karena kepribadian mereka di sosial media beda dengan kepribadian mereka yang beneran kenyataan. Iya. Bisa everybody faking it. Iya. Jadi apa mereka ngomongin? Begitu ketemu lu, buktinya minta foto. Iya, makanya baik banget lagi orangnya, kayak nggak percaya ini orangnya nih gitu kan. Orangnya bahkan nggak seserem yang ada di Twitter gitu. Iya, atau alasannya mungkin beda. Iya betul. Tapi kayaknya nggak sih, waktu itu dia bangga banget soalnya. Ketika bilang mau nampar. Iya, dia merasa kayak jagoan banget ketika itu. Tapi pas ketemu dia ngerasa kayak, oh enggak kok, kita semua baik-baik saja di sini. Ya, saya baik-baik karena saya tidak tahu siapa Anda waktu itu. Gimana kalau lu tahu? Kalau tahu sih saya akan bilang, Mas tampar dong, ini saya udah di depan Anda gitu. I will say that. Karena saya tuh senang sebenarnya dengan challenge kayak gini Bang Deddy. Saya senang menunjukkan bahwa kita tuh sering dianggap ya, aku sering dianggap sebagai perempuan di ranah publik dan di politik itu sebagai orang yang kayak lemah, terus kayak harus diprotek, harus dilindungi. Jadi akan senang sekali ketika aku bisa men-challenge orang-orang kayak gitu secara langsung gitu. Jadi kayak mematahkan asumsi dia dan bayangan-bayangan bahwa kita tuh ketakutan, kita tuh takut kalau misalnya lo ngejago kita. Iya, enggak. Ayo tampar dong. Ayo kalau berani gitu. Tampar dong. Hati-hati Samara, Anda ngomong gitu serius. Iya. Kalau ada orang ngantangin, saya mau ketemu, saya cium. Aduh, jangan dong kalau itu. Harassment kalau itu. Oh, itu harassment ya? Gak mungkin dong. Cium dong, gak mungkin ya. Gak mungkin, itu udah harassment ya. Nggak cium kan bisa cium tangan. Oh iya, betul. Ya. Cipika-cipiki kan bisa begitu. Kalau temen kan nggak masalah. Temen kan nggak masalah. Ya benar. So anyway, terus lu menjadi kadrun kan sekarang di mata mereka. Parah emang ini, parah banget. Track record hilang, semua hilang. Habis ya? Habis semua. Itu sedih sih sebenarnya. Aku sih kayak aku sedih karena gini. Selama aku berpolitik itu selama 5 tahun, apa yang aku lakukan itu kan banyak mengadvokasi orang-orang yang dianggap sebagai minoritas, yang dianggap misalnya mereka itu ya ditindas oleh banyak regulasi, atau misalnya juga oleh banyaknya orang-orang yang misalnya secara pandangan agak ekstrim gitu kan ya. Jadi yang selalu aku bicarakan itu adalah pentingnya kita menjaga persatuan, menjaga kebinekaan, menyatakan bahwa mereka adalah sama warga negaranya dengan kalian-kalian yang merasa diri sebagai mayoritas gitu. And that's what I've been doing for the past 5 years. Yeah, that is good. Dan dengan sebuah foto pernikahan aku yang dihadiri oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Ganjar gitu, kok bisa tiba-tiba kalian termakan hoax itu gitu dan mengatakan bahwa Samara tuh udah pindah kubu, Samara itu udah bukan Samara yang dulu lagi. Terus
selama ini track record dan rekam jejak yang udah aku berikan ke kalian tuh gimana gitu, maksudnya masa hilang gitu aja sih, kayak jadi itu saat kayak apakah ini sebenarnya jadi kayak warning bahwa polarisasi di antara kita tuh udah semakin parah gitu. Iris dong, kalau misalnya kalau lu nanya begitu dia, karena ya sama aja ketika gue podcast sama misalnya kan ya tadi gue bilang pemerintah mereka ngomong gue begini, gue podcast sekali dengan Pak Anies Baswedan, gue langsung gue misalnya kagum semua gitu. Gue tuh sampai berpikir gitu, pertama ya gue tidak bermain di ranah politik, oke, gue nggak main di ranah politik, gue bukan orang politik, itu sudah anggota DPR bukan profesional. Memang saya tidak boleh berteman dengan siapa saja tuh. Iya Iya kan? iya exactly. Gue kan media ya, media kan ya gue boleh dong dengerin dari mana pihak mana bicara kan, silakan aja mereka ngomong. Tapi tetap loh polarisasinya tuh gila banget, dan itu kayaknya nggak akan selesai. Iya. I don't know ya, 2024 kayaknya lebih seru nih Seru, aku sih ngerasa seru banget. karena nggak dua nih. Mungkin bisa Iya kan? jadi kan, kita nggak pernah tahu, ini kan cair sekarang situasinya. Betul. Either bisa seru atau either mereka punya 8 sebutan yang lain-lain nanti kadrun, cebong, monyet sawah, ular bekicot. Mungkin juga kali, Iya semua dong. keluar kan. Semuanya keluar dong ya. Milih ini apa, milih ini Iya, apa. Iya. Dan kita Kreatif juga- ya nama-namanya. Oh, sangat kreatif. You know, gua suka dengan tadi lu bilang bahwa apa yang udah lu lakukan terus gara-gara satu hal seperti itu yang mana kita nggak tahu intensinya apa ya. Gua nggak bisa ngejudge lu because I don't know your intention kan, atau intentionnya kan lu sendiri kan lu Iya. keluar dari PSI kenapa? Gua nggak pernah tahu. Iya. It's your choice. Iya. I'm not your choice. Ada urusan juga dengan hidup gue juga. Iya. Ada di sana nggak ada di sana, kita temenan aja mendingan. Iya. Cuman it's always happen karena yang gue lakukan di sini juga karena gue ngundang orang-orang dan kita bantu dan sebagainya. Terus ketika ada satu masalah yang dibahas kan gitu. Ini sama kayak kursnya Einstein ketika dia, lu pernah dengar ceritanya Einstein nggak sih? Yang mana nih? Yang dia bilang dia bikin rumus fisika. Coba ceritain. So dia bikin rumus fisika. Dia lagi tulis rumus fisika tuh gitu. Terus orang-orangnya diam, susah nih rumus. Ada 10 nih. Dia bikin ini kelas. Giliran yang ke-10 dia salah. Dia salah. Terus satu kelas teriak-teriak. It's wrong. Besak dewek dia. Iya, gue tahu gue salah. Cuman gue bingung. Gue dari tadi bikin 10. Libur ya 9, malam ini, udah masuk. Gua Halangan. Kenapa gue salah sekali lu pada teriak ya? Iya. Hah? Karena ya orang selalu menunggu. Justru biasanya ketika seseorang itu nggak punya. Belum surut. Itu adalah potensi yang bagus dong untuk dicari-cari. Jadi ya oke lah, itu maksudnya ya inilah publik kayak gini. Emang kayaknya bukan hanya terjadi di Indonesia sini, di mana-mana. Jadi kalau aku nganggapnya ketika kita berkarir di publik, apalagi politik, ya itu sesuatu konsekuensi harus kita terima. Mungkin bisa lebih baik, tapi dan mungkin kita harus cari cara gimana coping mechanism kita kayak gimana. Tapi kita nggak bisa kontrol orang-orang yang di ranah eksternal ini, menurut aku dulu. Yang bisa kayak kita kontrol tuh diri kita dan apa yang kita bisa lakukan aja dengan misalnya mungkin elit politik lebih mencontohkan yang baik. But what did you say ketika lu keluar dari PSI? Alasan? Alasannya sih karena aku merasa butuh tantangan baru, butuh ada preferensi personal gitu. Aku pengen ngerjain project di luar partai politik, pengen fokus ke isu-isu perempuan, dan itu benar gitu. Maksudnya aku nggak sedang bohong, wah ini Samara pasti ada sesuatu di belakangnya yang nggak diceritain ke depan. Itu alasan yang benar. Soalnya kan lu ditarik-tarik kan, lu direbutin sama partai-partai macam-macam kan gitu. Ya, serius sih. Maksudnya kalau aku ya, hubungan aku sama semua partai-partai politik itu baik gitu. Dan aku menganggap, kan ada orang yang selalu menganggap bahwa partai itu nggak penting.
Kalau aku tuh sampai saat ini meskipun udah keluar dari partai selalu menganggap partai itu penting, Mas Den. Karena Indonesia ini dan politisi-politisi yang kita ingin ciptakan ya tetap penting juga melalui misalnya jaring-jaring partai politik. Mereka punya instrumen yang sangat baik dan mereka punya infrastruktur yang sangat baik nih untuk misalnya kalau mereka serius mengkampanyekan program-program kepada masyarakat. Ya, gimana juga kan ngambil keputusan negara ini juga di DPR, di MPR, semuanya orang-orang partai. Ya demokrasi. Betul, jadi gak bisa kita misalnya melepaskan peran partai politik dari Indonesia. Jadi ya hubunganku sama mereka semua baik karena meskipun sekarang aku di luar partai politik, kalau misalnya nanti aku punya keseriusan membawa isu-isu perempuan misalnya meskipun di luar, aku merasa tetap harus bernegosiasi, berbicara sama mereka dan mungkin nggak hanya 1-2 partai, bisa berbagai macam partai. Yang penting kita Tapi lu nggak akan masuk partai lain? Atau untuk you saat don't? ini enggak. Untuk saat ini enggak? Enggak. So lu konsentrasi ke isu perempuan? Betul. Aku lagi ngerjain project soal perempuan. Why? Ya karena aku merasa aku belum menemukan yang pas aja untuk aku sendiri. No, why? Kenapa lu tiba-tiba konsentrasi ke project? Oh, untuk perempuan. Tentang perempuan. Oh, karena emang aku passionate banget dengan isu ini kayak utamanya 3 tahun terakhir aku merasa sangat-sangat passionate terhadap isu perempuan. Apa ya? Selama ini tuh aku kan ngerasa ya apa yang dirasakan di politik itu isu perempuan tuh jadi isu yang paling nggak seksi, jadi isu yang paling banyak nggak dibicarakan oleh para politisi. Kita lihat aja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual butuh waktu yang sangat panjang untuk sah menjadi undang-undang. Belum lagi kita lihat misalnya masalah-masalah kayak relasi-relasi abusif Bang Didi antara laki-laki dan perempuan. Semuanya tuh akarnya di mana sih? Akarnya tuh di financial resources gitu. Banyak dari perempuan-perempuan Indonesia itu yang mereka masih dependen sekali terhadap laki-laki secara finansial. Iya kalau laki-lakinya baik, alhamdulillah ya kan. Tetapi kalau misalnya laki-lakinya ini abusif, KDRT gitu kan, melakukan kekerasan seksual misalnya dalam rumah tangga, terus apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ini kalau sesuatu terjadi? Oke, but tapi lu tahu nggak bahwa sekarang itu kalau kita melihat dari jumlah pendidikan dan sebagainya, ternyata semakin menurun jumlah pendidikan itu. Dan kalau kita ngelihat ya, dan ini ada yang menelitikan kadar testosteron pria itu semakin menurun, tahun ke tahun semakin menurun. So we gonna got a lot of lame male. And with you and all your feminisms people, Oh. nanti yang cowok-cowok ini